semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan ya. Oke, terima kasih semuanya. Malam hari yang spesial ini pada Zoom Mindset kita ya. Spesial malam hari ini kita mulai membahas sedikit mengenai yang namanya digital marketing ya. Nah, tentunya materi digital marketing ini sebenarnya memang belum banyak kita lakukan, teman-teman sekalian. Dan kami rencana memang mulai dari Elite Academy berencana memang untuk mulai memasukkan materi-materi digital marketing kepada teman-teman sekalian gitu ya, sahabat AWM Star Life di seluruh Indonesia tentunya ya. Karena memang kami menyadari bahwa digital marketing ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali tentunya ya, dan saya yakin sekali bahwa di antara Anda semua di AWM Star Life tentunya ada yang levelnya itu udah beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin masih level pemula di digital marketing, ada yang level tengah-tengah, bahkan ada mungkin yang sudah level expert di dalam digital marketing ya. Dan beberapa teman-teman kita sudah melakukan level-level expert dalam dunia digital marketing ya. Nah, teman-teman sekalian, kenapa tema ini kita mulai bahas ya kan pelan-pelan ya kepada Anda semua mengenai digital marketing? Karena kita lihat saat ini kita punya sebuah brand ya. Brand kita sudah punya brand awareness yang sudah lumayan lah ya. Terutama mengenai brand Pornas ya. Brand Pornas ini kan sudah mulai viral lah ya di dunia apa namanya e-commerce Indonesia ya kan, atau di dunia sosial media yang ada di Indonesia ya. Nah, oleh sebab itulah makanya kami merasa penting sekali bagi teman-teman sekalian, tentunya para mitra AWM Star Life yang sudah bergabung, teman-teman sekalian memiliki satu sarana promosi di sosial media Anda yang lebih profesional dan tentunya lebih mencerminkan ya profesionalisme kita semua sebagai mitra reseller daripada PT AWM Elite International ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, malam hari ini saya tidak sekali lagi bermaksud mengajarkan Anda semua ya, karena kita sama-sama belajar semua. Kebetulan saja malam ini saya mau kupas sedikit saja mengenai yang namanya digital marketing ya, atau kita sebut sebagai sosmed networking ya, networking sosmed lah ya. Nah, jadi apa itu dan seperti apa, saya akan mulai sharing sesuatu dulu buat teman-teman sekalian. Nanti kita akan sama-sama diskusi ya berkenaan dengan hal ini mengenai yang namanya digital marketing ya. Oke, judul kita adalah networking sosmed ya. Oke, teman-teman sekalian, sebelumnya kita samakan dulu persepsi ya, buat teman-teman sekalian semua di seluruh Indonesia ya. Persepsi mengenai yang namanya sosmed networking gitu ya. Oke, yang pertama saya akan bahas dulu mengenai kata-kata networking, teman-teman sekalian ya. Networking ya, itu artinya tentunya adalah menciptakan satu komunitas pelanggan yang selalu terhubung dengan Anda. Ya, saya katakan selalu terhubung ya. Nah, teman-teman sekalian, kita semua, saya yakin Anda semua paham bahwa saat ini dunia kita adalah dunia online dan semua dijual di internet gitu ya. Apapun itu semua ada di internet ya. Nah, namun satu hal teman-teman sekalian, tentunya Anda harus membedakan antara networking atau digital marketing dengan cara biasa dan digital marketing yang ada di dalam dunia networking ya. Perbedaan besarnya tentunya adalah kalau kita bicara digital marketing dengan dunia konvensional, bukan networking tentunya ya, Anda tidak bisa ya, atau Anda belum bisa membuat pelanggan itu selalu terhubung dengan Anda ya. Artinya adalah ketika Anda mendapatkan pelanggan di dunia online ya kan, Anda kalau di dunia konvensional itu Anda tidak bisa mengikat pelanggan tersebut. Artinya pelanggan Anda tidak bisa Anda ikat dan selalu ya mengkonsumsi atau menggunakan produk melalui Anda terus-menerus ya. Nah, itulah dunia yang namanya digital marketing di dunia konvensional ya. Nah, namun hari ini teman-teman sekalian, kita tahu bersama bahwa AWM Star Life ya bukan memasarkan dengan sistem konvensional. Kita memasarkan dengan sistem yang namanya networking atau kita sebut sebagai bisnis jaringan. Salah satu kelebihan daripada bisnis jaringan ya dengan bisnis konvensional ya, dan malam ini kita akan bahas mengenai penjualan dengan cara online gitu ya, atau digital marketing. Di dalam bisnis networking seperti AWM Star Life, kita membuat yang namanya pelanggan kita itu selalu terhubung dengan Anda. Kata-kata selalu terhubung ini penting teman-teman sekalian. Kenapa? Karena Anda tentunya ketika membangun market di dalam bisnis ini, ya kan, tentunya Anda tidak mau dong suatu saat Anda sudah punya market pelanggan yang cukup besar, ternyata di satu saat pelanggan Anda
tidak lagi berhubungan dengan Anda atau tidak lagi memberikan kontribusi terhadap Anda. Padahal mereka melakukan repeat order product. Dan itu tentunya saya sudah sering sampaikan bisa saja terjadi di dunia digital marketing yang konvensional, ya. Karena pelanggan Anda di dunia digital marketing konvensional bisa jadi satu saat tidak lagi menjadi pelanggan Anda. Kenapa? Karena bisa saja nanti suatu saat nanti akan ada orang-orang lain yang mungkin menawarkan mereka, ya, itu dengan benefit yang lebih, ya, dengan fasilitas yang lebih, ya, dan hal-hal lain yang mungkin lebih menggiurkan, ya, sehingga mereka akhirnya beralih yang tadinya menggunakan produk melalui Anda, tapi tiba-tiba akhirnya dia beralih kepada orang lain. Nah, tentunya hal itu sangat mungkin terjadi kalau Anda melakukan digital marketing dengan cara konvensional, ya. Nah, hari ini tentunya kita ada di bisnis jaringan, di mana bisnis jaringan itu kelebihannya adalah pelanggan yang Anda bentuk, yang Anda ciptakan hari ini, itu akan selalu terhubung dengan Anda. Ya, jadi dimanapun mereka berada, dimanapun mereka order nantinya, sekali lagi ya, tidak harus melalui Anda akan selalu terhubung dengan mereka, ya. Nah, inilah pemahaman yang perlu kita dalami sama-sama dulu dan kita samakan dulu visinya bahwa inilah perbedaan penting daripada yang namanya digital marketing yang networking bisnis dengan digital marketing yang konvensional bisnis, ya. Nah, ini yang teman-teman harus pahami. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita udah sepaham lah ya mengenai yang namanya digital marketing dengan konsep networking, ya. Di mana tujuan kita adalah agar, ya, Anda terhubung dengan pelanggan Anda dan pelanggan Anda juga selalu terhubung dengan Anda. Karena konsepnya di situ. Karena pada saat pelanggan Anda melakukan repeat order, tentunya saat itulah Anda menikmati yang namanya passive income. Dan saya sudah sering bolak-balik sampaikan bahwa sistem bisnis jaringan pada dasarnya adalah membentuk komunitas pelanggan yang terhubung dengan Anda. Ya, karena secara sistem memang dalam sistem jaringan, pelanggan Anda tidak akan pernah lepas dari Anda. Ya, jadi kalau hari ini Anda yang memulai sebuah bisnis di satu daerah, kemudian Anda melahirkan anak-anak di sana, ya, artinya pelanggan-pelanggan baru dan pelanggan-pelanggan baru Anda melahirkan anak lagi, cucu-cucu Anda, cicit dan seterusnya, itu akan selalu terhubung dengan Anda. Karena itulah konsep yang namanya bisnis jaringan. Ya, nah, yang penting adalah Anda tetap ada memiliki akun aktif di bisnis jaringan, maka Anda akan tetap terhubung dengan semua pelanggan Anda, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai yang namanya sosial media, ya, karena malam hari ini tema kita adalah sosial media networking, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, sosial media itu banyak, ya, banyak jenisnya, dan Anda saya yakin sudah paham, ya, bahwa sosial media itu banyak, ya. Yang pertama kali yang saya yakin kita semua dan Anda semua pasti miliki, yang pertama, kalau Anda pengguna Android hari ini atau Anda pengguna iPhone hari ini, ya, tentunya Anda pasti punya email, ya. Karena email itu adalah dasar dari semuanya, kan. Jadi kalau Anda tidak punya alamat email, maka Anda tidak akan bisa terhubung dengan Android maupun dengan Apple, ya, untuk melakukan yang namanya download aplikasi dan sebagainya, ya. Jadi email itu adalah satu sarana penting, ya, di mana email ini kontrolnya ada penuh di tangan Anda, ya. Demikian juga dengan WhatsApp. Selanjutnya biasanya setelah email baru Anda mulai punya WhatsApp, ya. Kemudian baru Anda bisa mulai punya Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya, ya. Nah, teman-teman sekalian, yang akan saya bahas di sini adalah mengenai sosial media, khususnya adalah WhatsApp dan juga email dan tentunya juga yang lain, ya. Tapi sekali lagi dari seluruh sosial media yang ada hari ini, teman-teman sekalian, yang memiliki kontrol penuh dan ada di tangan Anda sepenuhnya itu adalah WhatsApp dan email. Ya, artinya Anda bisa melakukan direct, ya, perintah langsung, ya, dan tujuan langsung kepada yang Anda ingin tuju melalui WhatsApp dan email. Ya, tapi beda dengan Facebook, teman-teman sekalian. Misalnya, ya, kalau kita bicara Facebook gitu ya, Facebook tentunya Anda tidak bisa seenaknya memilih pemirsa atau orang yang melihat postingan Anda. Yang pertama tentunya mereka harus jadi teman Anda dulu, kan. Ya, terus yang kedua, ya, tentunya kalaupun Anda punya teman, Facebook akan bisa punya otoritas, ya, untuk memperlihatkan atau tidak yang namanya postingan Anda di beranda orang lain, ya. Teman-teman sekalian mungkin perlu tahu hal ini gitu, kan. Karena ternyata Facebook, Instagram itu pinter gitu, kan. Mereka akan menampilkan hal-hal yang mungkin ada kesesuaiannya dengan pemirsa Anda gitu, ya. Nah, tapi sekali lagi nanti kita akan bahas di belakang. Yang jelas hari ini adalah yang kita bahas adalah kontrol penuh di tangan Anda adalah WhatsApp dan email. Nah, satu hal teman-teman sekalian, yang pertama ingin saya sampaikan dulu adalah sebelum kita bahas mengenai yang namanya sosmed networking, yang pertama kita tetapkan dulu. Hari ini Anda punya sosial media itu tujuannya untuk apa dulu? Nah, ini penting nih.
Ya, karena Anda harus tahu tujuannya. Anda membuat yang namanya sosial media. Ya, saya yakin hari ini teman-teman sekalian banyak dari kita memiliki misalnya WhatsApp, ada beberapa nomor, ada beberapa akun WhatsApp. Ada Facebook mungkin beberapa akun, atau Instagram ada beberapa akun, atau TikTok ada beberapa akun. Nah, hal penting yang pertama adalah Anda tentukan dulu nih, Anda mau buat yang namanya sosmed ini tujuannya untuk apa dulu, gitu kan? Karena orang buat sosmed itu banyak tujuan teman-teman sekalian ya. Ada yang mungkin pingin menampilkan kehidupan pribadi, ada ya kan? Ada mungkin yang ingin menampilkan keluarga, ada yang mungkin ingin menampilkan kehidupan bisnis, ya kehidupan hobinya mungkin ada yang ingin menampilkan hobi. Ya, ada yang memang jualan misalnya, ya kan? Atau ada yang sedang membangun bisnis. Ya, atau ada yang memang sebagai konten kreator dan sebagainya, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, Anda tentukan dulu tentunya Anda itu ingin membangun sosial media ini untuk tujuan apa dulu, ya. Nah, sekarang kita langsung to the point aja. Sekarang kan kita bahas ini adalah Anda sebagai mitra daripada AWM Star Life, gitu kan? Nah, sebagai mitra daripada AWM Star Life, yang kita bahas malam hari ini adalah sosmed networking. Artinya apa yang kita bahas ini tentunya kaitannya dengan tujuan Anda untuk membuat sosmed yang tujuannya adalah membangun bisnis Anda di AWM tentunya. Betul ya? Karena kalau bukan untuk itu tentunya Anda tidak akan ada di Zoom ini atau Anda tidak akan mendengarkan video ini tentunya ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau hari ini teman-teman sekalian memutuskan membangun sosmed networking untuk tujuan membangun bisnis Anda di AWM Star Life, maka Anda harus perhatikan baik-baik. Nah, Anda harus tentukan sosial media Anda ini harus punya branding sendiri. Harus punya personal branding, ya. Personal branding itu adalah sosial media yang Anda ingin tampilkan mengenai AWM Star Life. Ya, tentunya Anda harus pilih, yaitu sosial media yang memang khusus, sekali lagi, yang Anda tujukan memang untuk membangun personal branding Anda sebagai pembangun bisnis di AWM Star Life, ya. Nah, ini penting sekali teman-teman sekalian, ya. Kenapa ini sangat penting? Karena terus terang, hari ini yang namanya dunia sosial media itu kan sangat luar biasa ya, pergerakannya sangat luar biasa. Dan kadang dan banyak sekali terjadi ya hari ini bahwa orang itu mengambil sebuah keputusan untuk bergabung atau tidak dalam sebuah bisnis, keputusan untuk membeli atau tidak sebuah produk. Mereka akan menilai dari sosial media. Ya, jadi jangan salah bahwa hari ini orang-orang semua akan lebih senang mengecek segala sesuatu itu di sosial media, ya. Nah, saya nggak tahu dengan Anda, saya pun juga seperti itu. Misalnya mau memutuskan membeli sesuatu barang tertentu, kita akan cross-check Instagramnya, kita akan cross-check Facebooknya, kita akan cek komen-komen di sana, dan sebagainya misalnya, ya. Atau Anda misalnya mau bergabung dengan seseorang, misalnya seorang leader, misalnya Anda misalnya sekarang seorang leader di AWM Star Life, Anda kemudian mengenalkan bisnis ini kepada orang lain, ya. Nah, hari ini teman-teman sekalian, mereka akan ngecek, melihat akun pribadi Anda, ya, akun sosmed yang Anda berikan kepada mereka, mereka akan cek satu persatu, ya. Nah, kalau Anda tidak punya satu warna atau satu personal branding yang Anda tetapkan dalam sosial media Anda, biasanya kalau Anda campur aduk, biasanya itu akan berpengaruh buruk, ya. Artinya itu akan membuat orang lain itu memiliki satu kesimpulan, ya, apakah mereka join atau tidak dalam bisnis Anda, ataukah mereka mau coba atau tidak produk Anda, ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, penting sekali lagi ketika Anda sudah menentukan, ya, Anda mau tujuannya buat sosmed itu buat apa, maka Anda harus tetapkan, ya. Contohnya begini, oke, hari ini teman-teman sekalian, kita tahu bersama bahwa hari ini mungkin gitu ya, Anda sudah memiliki profesi yang lain misalnya, ya, atau Anda punya bisnis yang lain, ya. Kemudian hari ini Anda tiba-tiba ada di AWM Star Life dan Anda ingin melakukan juga yang namanya sosmed networking, ya, dengan bisnis AWM Star Life di sosial media Anda misalnya. Nah, ini hal yang penting. Anda harus tentukan dulu, apakah Anda mau melakukan sosmed networking AWM ini itu di sosmed Anda yang sekarang, atau Anda mau bikin sosmed baru. Nah, ini Anda tentukan dulu. Ya, karena terus terang teman-teman sekalian, kalau memang Anda mau membangun sosmed networking, tidak ada cara lain. Anda harus, ya kan, setiap saat, ya kan, tentunya yang ditampilkan, yang disampaikan, ya, itu tentunya adalah itu tadi, ya, adalah hal-hal yang berkaitan dengan AWM Star Life, ya. Nah, tentunya, ya kan, itu penting karena kalau Anda hari ini mengatakan bahwa Anda sedang ada di bisnis AWM Star Life, tapi status Anda atau apa yang Anda tampilkan di sosmed itu tidak menunjukkan bahwa Anda adalah seorang
mitra reseller atau partner bisnis daripada AOM Star Life, ya orang akan berpikir ya bahwa Anda sebenarnya serius atau tidak sih membangun bisnis AOM, ya, atau Anda mungkin sekedar iseng-iseng saja kali gitu ya. Nah, itu akan jadi kesimpulan orang lain yang mungkin Anda sedang dekati atau approach ya, atau Anda sedang tawarkan bisnis atau produk gitu ya. Nah, mereka akan membuat itu sebagai sebuah kesimpulan ya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi teman-teman sekalian, saya sangat menyarankan sekali, pertama, kalau Anda tidak mau membuat yang namanya sosmed baru, berarti Anda harus siap bahwa sosmed Anda yang sekarang, Anda harus siap diisi ya dengan materi-materi edukasi atau promosi mengenai AOM Star Life ya di sosmed Anda yang sekarang. Nah, pertanyaan pentingnya, sudah siapkah Anda seperti itu? Nah, itu pertanyaan pentingnya ya. Karena begini teman-teman sekalian, banyak dari kita itu kan mungkin punya profesi tertentu di luar sana, mungkin punya bisnis tertentu di luar sana. Ya, banyak dari kita, dari Anda mungkin, ya kan, mungkin masih malu dalam tanda kutip. Ya, malu mengakui bahwa Anda adalah salah satu partner bisnis dari AOM Star Life. Ya, ini contoh ya. Misalnya Anda adalah seorang pejabat misalnya di satu instansi, atau Anda seorang pemimpin perusahaan di satu instansi. Tapi di sisi yang lain Anda misalnya hari ini adalah seorang mitra daripada AOM Star Life, ya. Nah, Anda mungkin masih dalam tanda kutip agak-agak malu, agak-agak sungkan gitu ya, menampilkan AOM Star Life. Ya, waduh gimana nih kalau saya tiba-tiba nampilin AOM Star Life, nanti gimana teman-teman saya ya. Nah, itu ada yang masih berpikir seperti itu ya. Nah, tapi ada lagi mungkin saat ini ada beberapa ya teman-teman yang gabung di AOM Star Life, mungkin saja mereka sebelumnya itu ada di dalam bisnis yang lain gitu ya. Nah, ketika mereka ada di AOM Star Life, tentunya ada satu pilihan bahwa ketika mereka memang mau melakukan sosmed networking untuk AOM Star Life, ya tentunya tidak ada pilihan lain, mereka harus menampilkan AOM Star Life ya. Nah, pertanyaan pentingnya apakah siap atau tidak, ya kan? Nah, sekali lagi, kalau hari ini ya, kalau kita bicara mengenai personal branding, sebenarnya kalau Anda tentunya ya sudah yakin dengan AOM Star Life dan Anda sudah punya suatu keyakinan yang luar biasa terhadap AOM Star Life, ya saya sangat menyarankan sekali Anda melakukan sosmed networking itu adalah di sosial media yang Anda miliki hari ini. Ya, yang Anda miliki hari ini sekali lagi ya. Nah, tapi kalau Anda misalnya mungkin belum yakin gitu kan ada nih beberapa teman-teman kita tuh masih baru join di AOM Star Life, masih coba-coba, masih lihat-lihat gitu ya. Artinya mereka tuh masih belum pede gitu ya menampilkan hal-hal yang berbau AWM atau Pornas dan produk-produk lainnya di sosmed pribadi mereka. Itu masih agak malu-malu kucing gitu misalnya ya. Nah, ya saya sarankan kalau memang masih belum siap seperti itu, ya mungkin Anda bisa bikin sosmed baru dulu ya. Bikin sosmed baru misalnya yang mungkin pakai nama yang lain, yang mungkin tentunya ada di luar komunitas Anda sebelumnya. Ya, namun tentunya hal ini akan lebih berat ya, menurut saya ya. Kenapa lebih berat? Karena satu, yang pertama, kalau Anda bikin sosmed baru ya tentunya Anda harus mencari daftar nama baru. Anda harus meng-invite orang-orang baru lagi yang tentunya belum kenal Anda siapa gitu kan. Tapi kalau Anda mengupload sosmed networking berkenaan dengan AOM Star Life di sosmed yang Anda miliki hari ini, tentunya itu akan lebih murah. Kenapa? Karena Anda sudah dikenal sebagai personal tertentu di sosmed Anda yang hari ini. Dan ketika Anda tiba-tiba mengupload yang namanya AOM Star Life dengan Pornasnya misalnya, ya tentunya orang-orang yang ada di komunitas Anda tentunya akan punya penilaian tertentu terhadap Anda ya. Nah, jadi mereka tentunya akan langsung mengambil sebuah kesimpulan bahwa oh, Anda sekarang bisnis AOM Star Life gitu ya. Nah, tentunya itu akan memancing pertanyaan, memancing penasaran mungkin dan sebagainya. Nah, sehingga Anda mungkin akan lebih gampang ya, lebih gampang untuk memasukkan hal-hal yang berkenaan dengan AOM Star Life kepada komunitas Anda yang sudah Anda miliki di web sosmed Anda sekarang gitu ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, yang pertama adalah Anda tentukan dulu personal branding. Anda ingin dikenal sebagai apa di sosmed Anda dulu ya. Apakah Anda orang yang religius, atau Anda orang yang misalnya ya mengubar kehidupan pribadi, atau Anda orang yang family minded ya, yang Anda tampilkan keluarga, atau Anda yang tampilkan Anda bisnis, atau yang Anda tampilkan hobi dan sebagainya. Anda boleh-boleh saja menampilkan segala hal gitu ya, termasuk bisnis dan sebagainya dalam satu sosial media Anda hari ini. Nah, namun teman-teman sekalian, satu hal yang ingin saya ingatkan adalah ketika Anda mencampur adukan antara sosmed pribadi yang biasa mungkin Anda menampilkan kehidupan pribadi misalnya,
atau keluarga atau hal-hal yang lebih private di dalam dimasukkan juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, saya sangat menyarankan sekali mungkin Anda harus pilah-pilah sedikit hal-hal yang Anda tampilkan, terutama yang berkenaan dengan pribadi, ya kan, keluarga dan sebagainya, ya. Tentunya yang paling penting adalah yang ditampilkan jangan sampai hal-hal negatif, ya. Jangan sampai hal-hal yang memancing, ya, memancing tanda tanya atau ya sesuatu yang nggak bagus lah. Ya, satu contoh gini teman-teman sekalian. Hari ini kan kita kalau bersosial media itu kan banyak ya teman-teman kita itu yang suka menggumbar misalnya. Menggumbar masalah pribadi misalnya contoh ya. Jadi galaunya itu ditulis di sosmed. Ya dia lagi kesal sama orang ditulis di sosmed gitu kan. Apapun itu yang dilakukan ditulis di sosmed. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya gitu ya tidak perlu ditampilkan di dunia sosial media gitu kan. Jadi artinya saran saya ya memang Anda tidak perlulah mencurahkan semua isi hati dalam sosial media. Apalagi kalau hari ini memang Anda memutuskan untuk membangun sebuah bisnis ya bersama dengan AOM Starline ya. Nah, jadi sekali lagi saran saya Anda tentukan Anda ingin sosial media Anda itu Anda ingin dikenal sebagai apa? Ya, sebagai apa oleh orang lain yang ada di sosial media Anda. Anda tunjukkan identitas Anda, simbol Anda bagaimana ya kan. Dan tentunya sekali lagi Anda harus siap ya kan dengan segala konsekuensi bahwa akan ada pertanyaan dari orang lain yang mungkin ada di komunitas Anda ketika Anda misalnya suatu saat mengupload mengenai yang namanya AWM Star Life ya. Tapi sekali lagi kalau Anda hari ini adalah seseorang yang sudah siap ya dengan hal itu, saya rasa tidak ada masalah. Anda bisa tampilkan hal-hal mengenai AWM Star Life di sosmed pribadi Anda ya. Itu silahkan, oke? Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya setelah Anda tentukan yang namanya personal branding Anda ingin dikenal atau dikenang sebagai apa di sosmed Anda gitu ya. Hal selanjutnya yang teman-teman harus lakukan tentunya adalah Anda harus menghentikan traffic. Tahu traffic ya? Traffic itu adalah lalu lintas. Ya, traffic itu berlalu lalang. Ya, orang-orang itu berlalu lalang ya setiap saat di yang namanya sosial media. Ya, jadi setiap hari Anda pun hari ini setiap saat pasti scrolling kan? Setiap saat scrolling. Jadi ada satu penelitian menarik bahwa saat ini orang Indonesia itu nggak tahan. Setiap 5 menit rata-rata pasti ngeliat HP. Ya kan, coba deh Anda perhatiin baik-baik. Setiap orang sekarang itu nggak tahan lebih dari 5 menit lihat HP. 5 menit lihat HP, scrolling. Ya, scrolling itu kayak ini loh, melihat-lihat. Baik itu Instagram, Facebook, dan sebagainya itu melihat-lihat. Itu scrolling ya. Nah itu namanya traffic. Dan itu banyak sekali teman-teman sekalian ya. Jadi kalau hari ini misalnya Anda punya teman misalnya di Facebook misalnya ada 1000 gitu ya, atau di Instagram ada 1000, ya mereka pasti kerjanya scrolling ya, scrolling. Dan seperti Anda juga, Anda pasti akan berhenti di tempat-tempat yang menarik perhatian Anda ya. Jadi tempat-tempat sekali lagi yang menarik perhatian Anda. Coba deh Anda lagi scrolling nih, melihat-lihat video di Facebook atau di Instagram gitu ya, atau di TikTok misalnya, Anda pasti akan berhenti di tempat di mana Anda tertarik dengan visual yang ada di situ, atau dengan suara yang ada di situ, atau dengan kata-kata yang ada di situ ya. Nah jadi sosial media teman-teman sekalian itu tentunya harus bisa menangkap traffic tadi ya. Jadi oleh sebab itulah teman-teman sekalian ya kan, ketika Anda punya yang namanya WhatsApp dan email, tentunya Anda harus lanjutkan memiliki yang namanya Instagram, Facebook, dan TikTok ya. Kenapa? Karena Instagram, Facebook, dan TikTok itu bisa menangkap orang-orang yang bahkan tidak berteman dengan Anda. Ya, nah itu luar biasanya teman-teman sekalian ya. Jadi sekali lagi Instagram, Facebook, dan TikTok itu bisa menangkap orang-orang yang bahkan tidak berteman dengan Anda. Artinya status Anda secara visual ya, video konten Anda ya kan, atau tulisan Anda atau gambar yang Anda tampilkan di sosial media Anda, itu bisa saja dilihat oleh orang lain yang mungkin sekali belum berteman dengan Anda. Itu sangat mungkin terjadi. Apalagi kalau misalnya status Anda, ya video Anda atau konten Anda itu viral. Nah itu tentunya akan bisa mudah dilihat oleh orang lain. Tapi kalau WhatsApp dan email kan Anda tidak bisa seenaknya. Ya, Anda harus tukeran dulu nomor WhatsApp dengan orang lain, baru Anda bisa berhubungan. Dan Anda juga harus tukeran alamat email lebih dulu dengan orang lain, baru Anda bisa melakukan komunikasi gitu kan. Tapi sekali lagi kalau Anda hari ini punya Instagram, Facebook, dan TikTok, Anda bisa lihat bahwa Anda pun bisa melihat orang-orang yang mungkin Anda tidak kenal, ya kan, di Facebook Anda, ya kan, dia bisa masuk ke dalam beranda Anda kan. Anda coba lihat orang-orang yang tidak Anda kenal itu bisa promosi kadang-kadang di beranda Anda kan, ya kan. Kemudian ada juga di Instagram juga begitu. Jadi orang-orang yang tidak Anda kenal bisa saja muncul di
gambar-gambar atau status-status yang ada di Instagram atau di TikTok juga seperti itu. Kadang-kadang muncul kan di HP Anda yang bahkan Anda belum berteman dengan orang tersebut ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian ya, Anda saat ini ketika Anda sudah punya yang namanya sosial media, nah Anda berarti harus status Anda itu harus bisa menangkap traffic. Menangkap traffic itu artinya gini loh, membuat orang itu berhenti melihat, membaca, mendengar dan menonton apa yang Anda tampilkan. Ya, nah oleh sebab itu teman-teman sekalian, itulah hal yang tidak mudah, ya kan? Jadi kalau hari ini teman-teman sekalian ketika Anda bicara mengenai sosmed networking, ya tentunya kita bicara mengenai orang-orang yang Anda kenal dan orang yang tidak Anda kenal. Tapi sekali lagi sosmed networking itu bisa sangat luas sekali. Anda bisa menangkap orang-orang bahkan yang belum Anda kenal sebelumnya. Ya, jadi Anda bisa menangkap prospek dari sekali lagi orang-orang yang tidak Anda kenal sebelumnya, bahkan yang tidak berteman dengan Anda sekalipun. Anda bisa tangkap dengan adanya sosmed networking. Ya, nah oleh sebab itulah makanya Anda harus bisa menangkap traffic. Ya, jadi orang yang lagi scrolling tiba-tiba melihat foto yang Anda tampilkan, konten yang Anda tampilkan, mereka berhenti. Ya, kenapa dia berhenti? Karena dia melihat foto dan kontennya menarik. Itu yang penting. Nah, oleh sebab itu makanya salah satu cara untuk menangkap traffic tadi adalah Anda harus punya foto dan konten yang menarik. Ya, terus yang kedua, Anda punya video konten yang menarik. Ya, nah sekarang ini teman-teman sekalian, coba deh Anda scrolling ya di Facebook, di Instagram atau di TikTok. Ya, saya yakin ya Anda pasti akan berhenti di foto yang punya konten menarik atau fotonya menarik. Anda pasti berhenti, ya. Atau yang ada video konten menarik, ya video konten yang sekarang kan banyak tuh ya video konten yang cukup menarik ya. Jadi kesannya itu dia sebenarnya jualan, tapi dia kesannya bikin kayak drama-dramaan, tapi dia jualan sebenarnya. Ya itu menarik gitu kan. Jadi kita jadi melihat gitu kan, ini apa sih gitu kan. Ternyata ujung-ujungnya jualan. Tapi itu mengedukasi dengan cara yang asik ya, dengan video konten. Nah yang ketiga adalah dengan yang namanya storytelling. Ya storytelling itu hal yang menarik juga ya, karena gini. Kadang-kadang ya teman-teman sekalian, kami perhatikan saat ini banyak sekali teman-teman mitra reseller AWM Star Life itu melakukan yang namanya hard selling ya. Hard selling itu menjual dengan keras dalam tanda kutip ya. Jadi statusnya itu langsung hard selling. Jadi nyuruh orang beli gitu. Yuk beli yuk, Pornas murah. Nah gitu lah. Contoh ya itu hard selling namanya ya. Nah teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa hard selling itu akan sangat susah diterima di sosial media. Ya karena satu, orang itu cenderung akan memblok mental ketika Anda lakukan yang namanya hard selling. Dan saya lihat dan kami lihat hari ini teman-teman AWM Star Life itu banyak melakukan namanya hard selling. Ya, yuk coba Pornas yuk beli Pornas yuk, murah nih Pornas. Nah itu namanya hard selling. Ya teman-teman sekalian. Nah ternyata kami juga belajar sama-sama bahwa ternyata teman-teman sekalian untuk bisa menangkap traffic ya atau untuk membuat orang tertarik dengan status Anda di sosial media, Anda harus membuat yang namanya storytelling. Ya, nah apa itu storytelling dan bagaimana membuat foto konten menarik dan juga video konten menarik? Nanti kita akan bahas pelan-pelan ya, karena banyak hal yang akan kita bahas ya. Oke, teman-teman sekalian, ada 7 kemampuan digital marketing yang tentunya Anda harus dan kita sama-sama belajar nanti ya mengenai kemampuan digital marketing yang kita semua sama-sama harus miliki gitu ya. Yang pertama adalah kemampuan menganalisa data. Ya, apa itu kemampuan menganalisa data? Ya, hari ini teman-teman sekalian kan punya namanya Facebook, punya Instagram, ya, punya TikTok, ya, WhatsApp dan email itu tidak akan kelihatan. Maksudnya tidak kelihatan tuh gini. Kalau Anda bisa membaca data, Anda itu akan punya kemampuan untuk menilai status Anda ini disukai orang atau enggak sih, dilihat orang atau enggak sih. Nah itu Anda harus tahu. Ya, Anda bisa membaca data di situ. Satu contoh begini, ada banyak teman-teman kita yang bilang, wah saya udah Pak, tiap hari saya posting mengenai AWM, tapi kok nggak ada yang beli ya Pak ya, kok nggak ada yang nyantol. Nah, pertanyaan pentingnya adalah satu, teman kamu berapa orang di sosmed tersebut gitu loh. Ya kan itu yang pertama. Terus yang kedua, berapa orang sih yang melihat status tersebut? Ya, gambar yang kamu tampilkan? Berapa orang sih yang like? Nah, dari situ teman-teman sekalian, kita bisa memiliki satu data atau menganalisa sebuah data. Ya kan? Jadi kalau kita bisa menganalisa data, maka kita akan bisa menarik sebuah kesimpulan. Oh, kamu sih temannya mungkin baru di bawah 100 orang. Ya, itu misalnya ya. Atau yang kedua, oh ini kalau status begini nih nggak menarik. Ini buktinya yang baca cuma sekian orang. Ya, kayak gitu ya misalnya. Oh, yang like cuma sekian orang. Nah, dari situ kan kita bisa memiliki sebuah data.
Jadi satu hal yang terpenting tentunya adalah kemampuan digital marketing yang pertama adalah kemampuan untuk membaca data. Ya, nanti kita belajar ya teman-teman ya. Jadi bukan hari ini ya. Dan ini kita akan belajar sama-sama gimana sih Anda mau mengecek Facebook Anda ini trafficnya itu berapa orang sih yang berseliweran di ini Anda di beranda Anda itu berapa orang sih yang lihat-lihat Anda status Anda itu ada caranya ternyata. Terus Instagram Anda ingin tahu berapa orang sih yang lihat-lihat gitu kan. Kemudian yang like dan itu ada analisa datanya. Nah, dari situ Anda akan bisa lihat status-status mana ya kan, atau gambar yang mana atau video yang mana yang kira-kira akan menarik perhatian atau menghentikan traffic ya, atau membuat orang lain berhenti di status Anda itu. Nah, itu namanya kemampuan membaca data ya. Nanti kita belajar ya pelan-pelan ya. Yang kedua adalah konten strategi. Nah, konten strategi ini penting teman-teman sekalian ya. Jadi konten strategi ini memang kita lagi belajar sama-sama teman-teman sekalian ya. Kami di AOM Star Life juga masih belajar terus dan mengembangkan ilmu terus bersama untuk membuat konten ya, konten strategi. Jadi konten strategi itu tentunya sangat penting. Ya, nanti di belakang sedikit kami akan sampaikan beberapa hal membuat konten strategi yang sederhana yang Anda sudah bisa mulai terapkan setelah ikut Zoom ini dan menggunakan kata-kata yang membuat orang itu trans ya. Trans itu artinya membuat orang itu secara tidak sadar mereka akan langsung mengambil keputusan untuk join atau membeli sebuah produk gitu ya. Nah, jadi yang ketiga adalah membuat video konten. Nah, video konten juga kita sama-sama belajar. Video konten ini juga sangat menarik hari ini karena hal-hal ini membuat kita itu tidak melakukan hard selling. Nah, jadi artinya banyak orang itu membeli bukan dengan hard selling teman-teman sekalian ya. Coba deh kalau Anda sekarang hari ini buat status misalnya di Facebook Anda. Promo nih Pornas ya, beli satu dapat satu. Ya, murah, meriah, apa segalanya. Nah, itu hard selling, teman-teman sekalian. Belum tentu orang akan bergerak untuk melakukannya. Ya, tapi kalau kita perhatikan, ternyata produk-produk yang bisa terjual, ya kan, orang bisa join dalam sebuah bisnis karena mereka banyak melakukan hal ini, konten strategi sama membuat video konten. Ya, video konten. Nah, tentunya kita akan buat sama-sama nanti ke depannya dan teman-teman sekalian nanti kita bisa berkolaborasi semua dan bisa saling menggunakan satu dengan lainnya video-video konten yang kita buat ya. Kemudian yang keempat adalah storytelling. Ya, storytelling itu artinya Anda harus punya kemampuan juga untuk menceritakan ya mengenai sesuatu kepada orang lain ya. Atau kita sebut sebagai public speaking ya, atau copywriting. Copywriting itu artinya Anda bisa membuat sebuah tulisan ya yang menarik perhatian. Ya, nah copywriting itu juga ada beberapa strategi, nanti kita belajar sama-sama. Yang kelima adalah namanya email marketing. Jadi email marketing itu teman-teman sekalian, hari ini itu email marketing itu sudah pasti akan mudah untuk membuat orang mengambil keputusan. Anda bisa memfollow up orang dengan email marketing ya. Karena saat ini orang kalau di broadcast dengan WA itu orang kadang-kadang merasa tidak nyaman. Ya, tapi hari ini teman-teman sekalian kalau kita bicara email orang itu pasti akan buka. Ya, coba Anda perhatikan kalau email Anda pasti akan buka. Ya, dan banyak sekali hari ini orang melakukan yang namanya email marketing. Jadi artinya email marketing itu sesuatu itu Anda bisa broadcast lewat email, Anda bisa sampaikan lewat email kepada banyak orang secara sekaligus dan tentunya itu kemungkinan besar dibukanya akan kelihatan. Dan apakah mereka bereaksi dengan email itu kita bisa tahu nanti ya. Kemudian yang keenam adalah funnel. Jadi funnel ini adalah bagaimana Anda bisa membuat sebuah urutan sales process. Ya, jadi artinya teman-teman sekalian, tugas kita di sosial media itu pertama kan menangkap traffic. Ya, jadi menangkap traffic itu artinya membuat orang itu berhenti melihat status Anda, foto Anda atau video yang Anda tampilkan, ya. Kemudian mereka klik link di situ dan mereka akan masuk kepada landing page, ya kan? Landing page barulah mereka akan melihat lebih dalam lagi, baru melihat video-video yang tersedia, materi-materi yang tersedia dan sampai akhirnya ada satu proses closing. Ya, nah itu adalah hal-hal yang nanti kita akan bahas. Nah, yang ketujuh adalah podcast. Itu adalah 7 kemampuan digital marketing ya. Podcast kita sudah mulai coba buat ya, semacam wawancara ya kan. Jadi kita mengenalkan bisnis ini dengan cara wawancara. Ya, storytelling itu kita padukan dalam yang namanya podcast. Kalau Anda perhatikan beberapa kesempatan terakhir kami sudah melakukan podcast dengan storytelling ya. Jadi artinya kita menjual ya dalam tanda kutip ya, menjual bisnis dan produk kita tentunya dengan cara podcast dan storytelling ya. Dan biasanya itu akan mengenal lebih dalam dibandingkan kita melakukan yang namanya hard selling ya. Oke, teman-teman sekalian. Selanjutnya, nah kita akan bahas sedikit ya bagaimana sedikit strategi Anda semua
untuk sudah bisa mulai seperti yang saya bilang tadi, besok hari setelah Zoom ini, teman-teman sekalian sudah bisa mulai menerapkan sedikit mengenai yang namanya sosmed networking ya. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan ada 8 trans word ya. Jadi 8 kata-kata trans. Ya, 8 kata-kata trans ini adalah 8 kata-kata yang bisa menelusup ke alam bawah sadar. Ya, saya ingin sampaikan kepada Anda semua dan saya ingatkan sekali lagi bahwa keputusan membeli, keputusan join dalam sebuah bisnis itu ada kuasanya atau otoritasnya itu ada di alam bawah sadar, teman-teman sekalian, bukan di alam sadar. Ya, jadi sekali lagi keputusan membeli atau keputusan untuk join itu ada di alam bawah sadar, bukan di alam sadar. Ya, teman-teman pernahkah? Saya yakin teman-teman pernah punya pengalaman. Ya, kok saya tiba-tiba beli barang ini ya, misalnya. Padahal mungkin Anda tidak terlalu memerlukan. Tapi karena alam bawah sadar Anda memutuskan Anda harus beli, Anda beli barang itu. Ya, nah kenapa? Karena memang keputusan penting untuk membeli atau join itu ada di alam bawah sadar. Ya, nah oleh sebab itulah makanya ketika Anda mau mengajak orang untuk mencoba produk atau mengajak orang untuk join dalam bisnis, maka ya Anda harus membuat mereka mengambil keputusan dengan alam bawah sadar, bukan dengan alam logika, ya. Nah, cara untuk menelusup ke alam bawah sadar itu Anda bisa gunakan 8 kata-kata ini. 8 kata-kata ini ampuh, teman-teman sekalian. Coba Anda coba nanti, ya. Pertama, bayangkan. Ya, jadi bayangkan. Oke, pikirkan, imajinasikan, ingat, nah, rasakan, ketahui, sadarkah, pahami. Nah, ini kata-kata yang bisa menelusup ke alam bawah sadar, teman-teman sekalian, ya. Dan kata-kata ini sangat ampuh sekali kalau Anda tambahkan dalam copywriting. Copywriting itu kata-kata dalam status, ya. Jadi sangat disarankan sekali, teman-teman sekalian. Misalnya ya, Anda menampilkan sebuah foto gitu atau foto sebuah produk, foto display produk, atau foto misalnya hasil panen Pornas gitu ya. Itu akan sangat lebih berguna dan akan menarik perhatian atau menghentikan traffic kalau Anda tambahkan kata-kata ini, ya. Ini contoh ya, misalnya Anda tampilkan foto pepaya hasil Pornas misalnya. Ya, Anda bisa sampaikan begini, bayangkan seandainya Anda punya pepaya yang hasilnya seperti ini. Maka dipastikan ya kan bobot panen Anda tentunya akan bertambah banyak dan keuntungan sebagai petani juga bertambah. Nah, misalnya seperti itu. Ya, ini itu contohnya ya. Imajinasikan misalnya Anda punya pohon duren, itu durennya sebesar ini. Nah, itu luar biasa, teman-teman. Ya, dibandingkan Anda cuma tampilkan foto gitu toh Anda share beda hasilnya. Anda boleh coba deh nanti. Atau Anda misalnya punya video testimoni gitu ya. Nah, Anda bisa sampaikan seperti itu. Ya. Nah, atau misalnya nih, sekarang ini kan banyak yang dapat reward itu ya ke cruise gitu kan. Nah, Anda sebenarnya bisa saja mulai menggunakan kata-kata ini untuk bisa mulai mengajak orang lain untuk bisa tertarik untuk join dalam bisnis misalnya, ya. Ya, tentunya Anda harus tahu dulu materi dasarnya. Ini contoh ya. Anda misalnya tampilkan satu foto misalnya salah satu peraih reward cruise misalnya. Misalnya contoh seorang petani misalnya Pak Ismail namanya misalnya nih. Nah, Pak Ismail ini seorang petani, teman-teman sekalian. Nah, Anda share di sosial media Anda. Ya, bayangkan saja, beliau ini seorang petani, tapi tanggal 24 nanti itu beliau bisa naik cruise jalan-jalan ke 3 negara. Ya, imajinasikan atau bayangkan kalau seandainya Anda yang seperti Pak Ismail, betapa luar biasanya. Nah, itu misalnya. Ya, itu contoh ya. Ya, itu contoh. Jadi artinya Anda bisa gunakan kata-kata ini untuk memancing minat atau menghentikan traffic. Ya, dan tentunya membuat orang itu menilai ya, mengambil sebuah keputusan ya. Nah, kenapa begitu teman-teman sekalian? Karena begini, yang kita harus pahami sama-sama bahwa setiap manusia itu punya psikologis yang sama ya, bahwa setiap manusia itu yang pertama, manusia itu menghindari derita. Manusia itu tidak suka dengan penderitaan kan, betul ya? Dan itu semua manusia pada dasarnya sama. Bahwa setiap manusia secara psikologis menghindari penderitaan, menghindari sengsara, menghindari rasa sakit dan seterusnya. Dan secara sekaligus manusia itu juga mengejar kesenangan, mengejar kenyamanan dan sebagainya ya. Nah, oleh sebab itulah teman-teman sekalian, ketika Anda membuat materi atau copywriting di dalam sosial media yang kaitannya dengan tujuan untuk networking tentunya, ya Anda harus menyampaikan kedua-duanya secara sekaligus. Ya, jadi membuat orang itu langsung melihat bahwa
ini adalah sebuah solusi untuk menghindari penderitaan, tapi sekaligus juga mengejar yang namanya kenyamanan atau mendapatkan kesenangan. Ya, ya satu contohnya kayak tadi. Ya, bayangkan saja, ya kan, kalau seandainya Anda menggunakan pupuk kimia terus-menerus, maka lahan akan menjadi bla 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 bla. Namun jika Anda menggunakan Pornas, ya maka gitu ya, nah, maka Anda akan bisa menikmati panen yang berlimpah. Nah itu misalnya seperti itu. Ya jadi dalam satu kalimat yang sama, Anda bisa menggunakan ya kalimat atau kata-kata yang membuat orang itu langsung menyadari bahwa oh ternyata ini adalah solusi untuk saya bisa menghindari penderitaan, tapi sekaligus saya juga mendapatkan kesenangan atau kenyamanan, ya atau solusi terhadap masalah saya, gitu ya. Nah, pada prinsipnya seperti itu, ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, singkat saja. Sekali lagi ini adalah Zoom pembuka ya. Nanti kita akan bicara lebih detail. Strategi sosmed yang Anda harus lakukan mulai setelah Anda dengar Zoom ini adalah satu, jangan melakukan hard selling. Ya, lakukanlah dengan cara soft selling. Apa itu hard selling? Hard selling itu menyerang logika. Jadi menyerang logika itu maksudnya begini, Anda memaksakan logika Anda kepada logika orang lain, padahal belum tentu logika Anda sama dengan logika orang lain. Ya, contohnya begini, ketika Anda ketemu petani, Anda langsung menjudge bahwa petani ini pasti butuh Pornas. Ya, pasti, padahal belum tentu. Ya kan, nah oleh sebab itulah, Anda jangan menyerang logika. Anda harus melakukan namanya soft selling, yaitu menyerang alam bawah sadar. Ya, menyerang alam bawah sadar itu adalah membuat, ya kan, orang itu bisa mengambil keputusan dari alam bawah sadarnya dia. Ya, itu namanya kondisi trans. Kondisi trans itu adalah membuat kondisi seseorang yang tadinya kondisi beta menjadi kondisi alfa. Anda tahu kondisi alfa apa? Kondisi alfa itu adalah kondisi saat kita mau tidur. Kalau Anda mau tidur, ya antara alam sadar sama alam bawah sadar, antara alam tidur sama alam sadar gitu. Itu antaranya itu adalah kondisi alfa. Jadi kondisi alfa itu Anda udah mulai nggak sadar tapi masih sadar sedikit. Jadi tengah-tengah gitu loh. Nah itu adalah kondisi alfa. Nah trans itu adalah satu kondisi di situ, di kondisi alfa. Jadi kondisi antara sadar sama tidak gitu loh. Dan disitulah orang membuat keputusan. Orang membuat sebuah kesimpulan. Orang memutuskan untuk membeli. Orang memutuskan untuk join. Itu ada di dalam kondisi itu. Ya. Nah oleh sebab itulah makanya gunakanlah kata-kata trans ya dan membuat kata-kata itu menelusup ke alam bawah sadar orang lain. Ya. Nah ini contoh teman-teman sekalian. Ya, saya langsung kepada prakteknya aja. Ini contoh yang teman-teman bisa lakukan. Dan teman-teman silakan mulai coba ganti kata-kata di sosmed Anda. Yang contoh hard selling. Ada banyak teman-teman menggunakan kata-kata beli. Yuk beli Pornas murah, 1 box 375.000. Nah itu hard selling. Ya hard selling itu langsung mengajak menjual. Ya menjual sebuah produk. Ya yuk join. Nah itu kata-kata hard selling. Ya. Nah kalau soft selling itu teman-teman perhatikan baik-baik. Ya ada kata-kata ini, nikmati, rasakan, miliki, dapatkan. Ya. Bayangkan, ya rasakan kalau seandainya Anda menggunakan Pornas, ya maka ya hasil panen Anda akan berlimpah misalnya. Nah itu contoh. Ya tapi kalau Anda tidak menggunakan Pornas, nah itu penderitaannya. Tadi senangnya kan, kenyamanannya atau kesenangannya. Anda barengi juga dengan ketidaknyamanannya atau penderitaannya secara sekaligus. Ya, nah itu namanya soft selling. Ya, dapatkan ya Pornas spesial ya pada bulan ini dengan harga sekian. Ya, khusus untuk Anda, eksklusif. Nah, misalnya seperti itu. Jadi jangan ada kata-kata, kita perhatikan baik-baik ya, sosmed teman-teman itu banyak melakukan namanya hard selling. Ya, yuk beli yuk. Nah, yuk join yuk. Nah, seperti itu. Ya, jadi coba diganti dengan yang namanya soft selling. Nah, contoh lagi. Contoh yang namanya hard selling. Hard selling itu sekali lagi menyerang logika kan. Nah, jadi contoh nih kata-kata yang hard selling. Anda pasti pernah mengalami. Kalau soft selling itu Anda mungkin pernah mengalami. Ya, hampir sama. Bedanya hanya di pasti dan mungkin. Nah, kalau pasti itu kan belum tentu orang mengalami hal tersebut. Ya, contohnya begini nih. Kita kan tahu nih, Pornas kan bisa membantu petani gitu ya untuk bisa lebih hemat, panen bisa berlimpah, kemudian biaya produksi rendah dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian banyak dari kita kan langsung melakukan hard selling. Pak, Anda pasti pernah mengalami panen yang menurun, ya kan, biaya produksi yang tinggi. Nah,
Padahal kan belum tentu ya, tidak semua mengalami teman-teman sekalian ya. Nah, kata-kata pasti itu coba diganti dengan soft selling. Anda mungkin pernah mengalami. Ya, jadi kata-kata itu bisa disampaikan langsung atau bisa lewat copywriting. Anda bisa tulis di status ya. Pak, Anda mungkin pernah mengalami hasil panen yang menurun. Atau Anda pernah mungkin mengalami harga pupuk yang demikian mahalnya. Nah, di sini kami memiliki solusinya dan sebagainya. Nah, itu namanya soft selling, contoh ya. Contoh lagi, hard selling. Produk ini bermanfaat untuk Anda, Pak. Ya, nah itu hard selling. Tapi soft selling ini bisa diganti seperti ini misalnya, ya. Coba Bapak ingat kembali, apakah Bapak pernah mengalami hal-hal berikut ini? Ya, misalnya panennya tidak bagus, tidak berhasil, ya kan? Atau misalnya mengalami gangguan kesehatan, ya kan? Dan sebagainya. Nah, baru mulai masukkan, ya, hal-hal yang poin-poin penting berkenaan dengan produk. Jadi jangan langsung to the point hard selling. Misalnya hard selling lagi, contohnya saya ingin merekomendasikan Bapak produk ini. Nah, itu hard selling namanya. Nah, tapi untuk soft selling, Pak, mungkin produk ini merupakan solusi yang sudah lama Bapak cari-cari. Ya. Nah, jadi mungkin. Ya, kalau Anda bilang saya mau merekomendasikan Bapak sebuah produk, nah itu hard selling namanya. Ya, tapi kalau soft selling, mungkin ini yang Bapak cari selama ini. Ya, selama ini mungkin Bapak bingung dengan panen yang selalu gagal, yang menurun, ya, biaya mahal. Nah, mungkin ini solusi buat Bapak. Ya, mungkin. Ingat ya kata-kata mungkin. Nah, itu adalah yang namanya soft selling, ya. Nah, teman-teman sekalian, beberapa hal penting lainnya adalah yang teman-teman sudah bisa mulai gunakan nanti adalah Anda selalu membuat dua pilihan. Jadi teman-teman sekalian, ketika nanti Anda mulai berinteraksi dengan orang lain, tentunya pada saat mereka mau mencoba produk, mencoba untuk join, ya. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, dalam bisnis networking seperti kita, tentunya Anda bukan berhenti sampai ketika orang mencoba produk. Ya, ketika orang mencoba produk dan membeli produk, itu adalah langkah awal. Karena sekali lagi saya selalu sampaikan bahwa tugas Anda belum berhenti. Karena sebenarnya tugas kita itu adalah sampai orang tersebut mencapai apa tujuannya dia untuk join atau membeli produk. Ya, jadi Anda harus follow up terus sampai orang itu memang betul-betul mencapai apa yang jadi impiannya dia dalam hidup melalui bisnis ini. Itu tujuan kita, ya. Nah, oleh sebab itu pada saat teman-teman mulai berinteraksi dengan orang lain, saya sarankan adalah teman-teman selalu menjawab sesuatu, baik itu WhatsApp, ya misalnya ya, karena banyak tentunya kalau kita bicara sosmed networking, pasti Anda akan banyak komunikasi itu bukan secara langsung, tapi mungkin lewat Messenger atau mungkin lewat WhatsApp, ya. Dan tentunya Anda harus aktif untuk membuat orang menentukan selalu dua pilihan. Ya, dan ini jarang dilakukan oleh teman-teman. Nah, sehingga teman-teman belum banyak bisa melakukan closing daripada sosial media karena mereka tidak membantu ya prospek itu untuk menentukan pilihan mereka. Ya, jadi satu contoh begini, selalu ajukan dua pilihan. Ketika Anda menjawab pertanyaan, selalu ajukan dua pilihan. Ya, nah misalnya ya, Pak, Bapak lebih suka mau coba yang kuning atau yang putih? Nah, misalnya, ya kan? Selalu ajukan dua pertanyaan. Pak, Bapak mau cobanya 3 box atau 10 box? Jadi ajukan pilihan. Ya, Pak, Bapak nanti maunya ngambil paket reseller atau eksekutif bisnis? Ya, selalu ajukan dua pilihan. Ya, sampai pada akhirnya Anda bisa ajukan beberapa pilihan. Pak, Bapak rencananya mau transfer hari ini atau besok? Nah, itu contoh teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, setiap Anda memberikan jawaban, selalu ajukan pertanyaan yang membantu mereka menentukan pilihan. Banyak dari kita itu belum bisa closing karena teman-teman sekalian tidak bisa mengarahkan pilihan prospek. Ya, jadi sekali lagi ini semua dilakukan sebenarnya kan lewat WhatsApp ya, lewat sosial media komunikasinya ya. Dan yang terakhir adalah teman-teman sekalian, lakukan selalu yang namanya trial closing ya. Trial closing itu uji coba closing. Ya, uji coba closing itu sebenarnya yang tadi menentukan dua pilihan itu adalah namanya trial closing. Ya, jadi misalnya Anda bisa mulai ajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke closing. Pak, nanti akunnya mau pakai nama Bapak atau nama istri Bapak? Nah, itu contoh teman-teman sekalian. Itu untuk menentukan jawabannya dia juga, untuk menentukan kepastian jawabannya dia. Ya, Pak, Bapak rencananya nanti bergabung mau pakai rekening BCA atau rekening BRI misalnya. Itu kan pilihan teman-teman sekalian. Jadi selalu tentukan dua pilihan sekali lagi setiap Anda menjawab pertanyaan.
Ya, Pak, Bapak mau dikirim kemana? Mau dikirim ke kantor atau dikirim ke rumah produknya? Nah, itu contoh teman-teman sekalian. Selalu ajukan trial closing dengan dua pilihan kata tadi. Jadi dua pilihan maksudnya. Ya, tujuannya agar prospek itu bisa segera memilah dan memilih yang namanya jawaban yang mereka atur dan Anda bisa mengarahkan ke arah sana, ya. Nah, oke, teman-teman sekalian, mungkin itu sedikit informasi dari saya. Pembuka dulu ini ya. Sekali lagi ini adalah materi pembuka berkenaan dengan yang namanya sosmed networking ya. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi di depan, tentunya banyak sekali hal yang nanti kita akan bahas sama-sama agar Anda semua bisa jago tentunya dengan yang namanya sosmed networking dan Anda bisa memanfaatkan sosial media Anda tentunya dengan lebih baik lagi ya. Oke, silakan teman-teman sekalian, saya ingin sekali dengar sharing daripada Anda semua berkenaan dengan hal ini. Solusi atau apa gitu. Ada nggak kira-kira kata lain Pak selain kata mungkin? Karena mungkin ini kalau saya pribadi mungkin menilainya kayak ada kesan keraguan-raguan atau bagaimana. Adakah kata-kata lain yang lebih halus, yang lebih menyentuh gitu Pak kira-kira? Terima kasih Pak. Ya. Oke, Pak Herian, tadi kata-kata mungkin itu kan dicontohkan untuk sesuatu kejadian yang mungkin saja pernah mereka alami kan. Nah, kita kan sebagai manusia kan tidak mungkin bisa memastikan bahwa setiap prospek itu mengalami hal tersebut gitu. Makanya kenapa tadi contohnya ada kata-kata mungkin. Ya, satu contoh begini. Contoh produk kita kan Pornas berkenaan dengan masalah pertanian gitu ya. Nah, artinya memang ya, kebanyakan dari masalah pertanian kita kan hasil panen menurun misalnya, ya kan? Atau misalnya mereka mengalami kesulitan mencari pupuk misalnya. Nah, itu kan kesulitan secara umum. Hanya saja kan kita tidak bisa pastikan bahwa semua orang mengalami hal tersebut. Ya, semua orang bisa saja mengalami hal yang berbeda kan. Jadi misalnya, makanya tadi kenapa kata-katanya lebih baik jangan pasti tapi mungkin. Itu berkenaan dengan contoh hal yang mungkin mereka alami. Makanya tadi contoh misalnya kalau kita kaitkan dengan case ini, kita nggak bisa bilang, Pak, saya yakin sekali Bapak pasti mengalami hasil panen yang menurun kan Pak? Nah, kan belum tentu. Ya kan, jadi artinya belum tentu dia mengalami hasil panen yang menurun. Bisa saja ternyata sebaliknya. Nah, ini kan bisa saja kan, artinya tidak semua orang kita bisa samakan. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa ada kata-kata mungkin tadi, Pak Herian. Pak, mungkin saja ya Pak ya, saat ini Bapak mungkin mengalami hasil panen yang menurun. Benar nggak Pak? Nah, misalnya kita bisa konfrontasi begitu. Mungkin saja hari ini Bapak mengalami kesulitan mencari pupuk, Pak. Benar atau nggak, Pak? Nah, kita bisa konfrontasi kan, kita bisa tanyakan lebih dalam. Makanya tadi kenapa ada kata-kata mungkin ya, Pak Herian ya, karena berkaitan dengan kemungkinan pengalaman yang dialami atau tidak oleh prospek. Ya, makanya kenapa ada kata-kata mungkin. Karena kalau kita memastikan, bisa saja prospek ternyata tidak mengalami itu. Nah, itu langsung pasti diblok oleh mental mereka. Nah, oleh sebab itu makanya kenapa ada kata-kata mungkin tadi. Tapi kalau mungkin itu tentunya, kalau kita mau menegaskan sesuatu, ya memang sebaiknya jangan dipakai, Pak Herian. Ya, jadi artinya misalnya nih, Bapak mau memberikan sebuah statement mengenai Pornas. Mungkin saja Pornas ini bisa membantu Bapak. Ya itu jangan. Karena itu ada kata-kata keraguan. Kan? Ya kan? Nah, itu beda, Pak. Beda statement. Beda kasus. Ya, beda kasus. Nah, tapi tadi kata-kata mungkin itu kan dicontohkan berkenaan dengan kondisi yang mungkin pernah dialami atau tidak gitu loh, Pak. Tapi kalau memberikan statement mengenai benefit produk itu jangan pakai kata-kata mungkin memang. Ya, tapi berikan sebuah keyakinan ya, karena keyakinan itu kan menular. Gitu sih Pak Herian. Oke, terima kasih Pak Ling. Baik. Silakan Pak, siapa ini? Pak Arjuna atau Pak Adang? Monggo. Selamat malam Pak Dion. Malam Pak Arjuna, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Ya. Terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan malam ini. Yang pertama saya perkenalkan dulu, Satria Arjuna, saya namanya dari Kota Solok, Sumatera Barat. Downline-nya dari Ibu Yeni ya, dari Ibu Yuni juga. Yang pertama saya secara pribadi saya tertarik dengan AWM Star Life ini memang dari media sosial. Kebetulan karena saya termasuk orang yang pernah gagal di beberapa
eh, network lain ya. Sehingga saya susah untuk diyakinkan. Saya kasih challenge juga buat upline saya, bagaimana Ibu bisa meyakinkan saya sampai saya harus bergabung. Carikan saya alasan kenapa saya harus gabung di AWM Starlight. Ya, oke. Tapi secara ini barangkali Ibu itu belum bisa meyakinkan, tapi akhirnya saya disuguhi terus dengan media sosial gitu. Saya lihat di Facebooknya beliau menyuguhkan banyak, dan salah satu diantaranya karena kita banyak latar belakang ya Pak Jun, otomatis kita tertarik pada sesuatu barangkali yang istilah media sekarang mungkin Anda kemarin tidak tertarik dengan apa yang kami suguhkan, tapi karena hari ini Anda butuh, barangkali Anda tertarik dengan apa yang saya perlihatkan hari ini gitu. Jadi sehingga seperti tadi trafficnya saya terhenti pada suatu, saya bilang perbandingan dengan produk lain selama ini mereka mungkin sama baiknya dengan produk kita, tapi harga mereka masih cukup mahal. Kemudian karena sistem nano, kemudian setelah saya banding-bandingkan, ternyata mungkin ini nilai lebihnya dan bisa dijual dengan petani yang hari ini memang mereka selalu mengatakan tidak punya dana ya budgetnya. Jadi, nah itu saya lihat itu peluang di Starlight. Gimana saya harus bergabung, tapi saya sampai hari ini juga belum bisa. Saya masih malu juga sih sama upline saya, sama perusahaan sebenarnya. Sampai hari ini saya masih belum mampu menunjukkan perubahan yang besar sebenarnya dari keikutsertaan saya di perusahaan ini. Yang cita-cita saya ini. Kemudian malam ini saya apresiasi sekali nih bagaimana saya juga pernah gagal di perusahaan lain, bahwa tidak ada hubungan langsung emosional dengan perusahaan, apalagi malam ini langsung dengan Pak Jun. Saya merasa terhormat sekali bahwa bisa berhadapan langsung dan interaksi gitu. Jadi menutupi banyak keraguan sebenarnya dengan acara seperti ini Pak Jun. Kemudian saya juga pernah ditinggalkan oleh upline saya sendiri dan tidak ini lagi ya, tidak dibina, sehingga ketika saya terhambat kemudian ada setiap kita kan punya penurunan ini ya Pak Jun ya, pasti punya penurunan semangat kadang-kadang karena sesuatu hal. Nah ketika tidak ada penyemangat seperti yang kita lakukan hari ini, tentu saya lari dari kemudian nggak ada yang membangkitkan kembali imajinasi kita. Ketiga, saya lihat ini materi malam ini saya biasanya bayar mahal nih Pak Jun. Untuk bisa saya bayar mahal biasanya untuk di kelas NLP, untuk kelas hipnoterapi ya, untuk untuk di trans itu kan, itu ilmu-ilmu yang benar-benar eksklusif sebenarnya, tapi malam hari ini justru disebarluaskan, dibagikan oleh seorang master sendiri kepada anggota. Itu luar biasa. Saya salut sekali untuk perusahaan ini. Kemudian saya selama ini juga bergerak di bidang media sosial sebenarnya, karena saya pernah di kontributor salah satu stasiun TV ya Pak Jun. Ilmu dasarnya dalam menyuguhkan sesuatu pada seseorang adalah membuat alasan tertentu supaya kita punya topik yang benar pada satu tayangan, yaitu tadi konten ya Pak Jun ya. Kalau alasannya mereka untuk memilih produk kita ini adalah alasan uang, maka kita harus konsen pada satu konten, salah satu konten ya Pak Jan, yang menjawab alasan bahwa dengan harga murah. Ya, tentu penekanannya di sana. Saya melihat, mohon maaf, saya tidak bilang kalau saya lebih pintar, tapi saya melihat teman-teman juga ada yang memposting, tapi itu tidak mengacu pada satu tema, mengacu pada satu tema yang benar gitu, yang tepat ya, bukan benar, satu tema yang tepat. Contoh ada yang memberikan video testimoni, barangkali masyarakat atau petani itu rata-rata yang mereka hari ini di Facebook ya, dengan usia rentangnya 45 sampai ke atas ya. Mereka baru, kalau di pedesaan yang notabene-nya mereka adalah petani, tentu saja mereka baru kenal media Facebook untuk berinteraksi. Tapi kalau TikTok itu hanya tontonan dan segala macam itu, apalagi yang lebih, apalagi kan seperti IG dan segala macam. Nah di Facebook itu saya lihat teman-teman, tapi yang lain ada yang bagus-bagus, ada sih, saya juga. Cuman saya sarankan bahwa dalam membuat sebuah konten atau memberikan keterangan dari hasil
pantauan kita, uji coba kita di lapangan itu harus benar-benar mengacu pada tema kontennya gitu. Kalau memang perubahannya adalah pada 3 kali penyemprotan adalah perubahan pada kesuburan tanaman, maka detailnya harus dapat kita itu Pak. Dan detail kesuburan itu indikatornya apa? Indikator kesuburan itu ada hijau, ada pertumbuhan baru, ada perubahan dari segi apa gitu. Nah itu kontennya. Jadi kadang-kadang kita nggak dapat dari informasi yang diberikan oleh teman-teman yang memvideokan itu, kita nggak ditemukan dengan videonya tadi, nggak kita temukan apa yang dimaksud gitu. Kalau itu adalah bulir padi yang besar, tentu saja detail padinya harus dapat dan ada pembanding gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ini mohon maaf, saya bukan maksud mengajari. Kemudian di sana kan ada di dalam media sosial ataupun YouTube atau media tayang hari ini kan itu ada penghubung, kata Pak Jun tadi, bahwa kalau kita melihat salah satu produk di Facebook, maka di semua media sosial kita akan terhubung dengan produk yang pernah kita lihat kan. Nah, jadi itu CEO-nya, CEO. Jadi kita kalau mau mempromosikan di media kata kunci gitu, kata pembuka, sehingga mereka setiap komunitas yang mungkin tertarik dengan pertanian, dengan pupuk yang hari ini itu harus disuguhi dengan apa tadi traffic ya Pak Jen ya, sehingga menarik mereka pada dunia mereka. Setiap kita punya hobi, dan setiap hobi yang kita lihat di media sosial pasti kita ingin tertarik untuk melihatnya gitu. Jadi mereka harus punya alasan gitu. Jadi mungkin itu saran saya Pak Jen. Terima kasih banyak. Saya bisa sharing dan saya mau dukungannya selalu dari Pak Jen. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Arjuna, jadi terima kasih sekali tadi masukannya Pak Arjuna. Jadi memang betul sekali saat ini kita semua lagi belajar ya Pak Arjuna ya. Belajar, dan tentunya kita juga butuh masukan banyak dari seseorang seperti Pak Arjuna mengenai pembuatan konten ya. Konten seperti yang tadi Pak Arjuna sampaikan memang betul sekali, karena memang terus terang saat ini teman-teman ini kan semua otodidak nih Pak Arjuna. Ya, kalau bisa kita katakan nih teman-teman otodidak semua, membuat konten itu tentunya perlu yang namanya storytelling yang bagus ya. Storytelling itu kan ada 2. Yang satu adalah dari speak, pembicaraan, atau dari tulisan kan gitu kan. Nah, artinya memang tidak semua teman-teman ini kan punya pengalaman nih Pak Arjuna. Pengalaman untuk membuat storytelling yang bagus gitu ya. Mungkin maksud mereka adalah mau menceritakan, menunjukkan itu, tapi sekali lagi mungkin pengalaman atau kemampuan mungkin belum sampai ke sana, sehingga akhirnya kan yang ditampilkan ternyata tidak seperti yang kita harapkan ya. Nah, justru itulah makanya itu sebabnya kita terus belajar kan Pak Arjuna ya. Dari masukan Pak Arjuna ini kan kita bisa dapat inputan, dan kita bisa gunakan untuk materi pembelajaran kita untuk membuat konten berikutnya itu yang lebih bagus, lebih kreatif, dan lebih mengena. Dan tentunya betul tadi selalu ada pembanding gitu kan. Karena kalau sesuatu dikatakan lebih bagus, lebih murah, lebih berlimpah, ya tentunya kan ada pembandingnya ya Pak Arjuna ya. Jadi tidak bisa dikatakan itu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Arjuna, tadi kan Pak Arjuna mengatakan, saya ingin tanya pengalaman Pak Arjuna nih. Pak Arjuna tadi kan mengatakan selama ini Pak Arjuna belum berniat untuk bergabung bersama kami gitu kan. Tapi ketika Pak Arjuna akhirnya melihat beberapa konten sosmed gitu ya, itu akhirnya Pak Arjuna memutuskan untuk bergabung saat ini. Kalau boleh tahu konten sosmed seperti apa yang menarik perhatian Pak Arjuna sehingga akhirnya Pak Arjuna tuh mau bergabung? Apa sih Pak, yang mana Pak? Kalau boleh tahu nih. Nah, kebetulan waktu itu upline saya Ibu Yuni ya, Mbak Yuni ada petani yang di Padang waktu itu memberikan pupuk Pornas pada bibit cabai. Katanya di usia 28 hari di tempat semayannya itu sudah mencapai tinggi 45 sampai 50 cm. Dalam pikiran saya imajinasikan itu 45 cm dalam usia 28 hari. Yang saya biasanya beli bibit cabai usia 28 hari itu kisaran 15 sampai 20 itu udah paling tinggi gitu. Nah, itu pun terjadi, liputan itu terjadi di dekat wilayah saya, gitu, tinggal gitu ya Pak ya, beberapa kilometer saja.
Dan Iya. itu menjadi pembanding pada pikiran saya bahwa berarti tepat dengan cuaca, kondisi di tempat saya berada gitu kan. Nah, waktu itu saya kemudian ada di alahan panjang waktu itu ada petani. Kalau saya dapat masukan selama ini bahwa di sana di tempat pertanian kita ini susah sekali untuk merubah ini petani ya, mindset petani untuk berubah ke sistem apa ya, organik. yang tidak, iya organik ya, yang tidak kimia gitu kan. Karena mereka selalu punya imajinasi kalau panen walaupun dengan modal mahal tapi itu bagus, panennya melimpah, mereka bisa dapat hasil buat besar gitu. Nah, ketika itu ada yang menembus, kalau menurut saya ada yang mampu menembus ini petani gitu kan, pikiran bawah sadar kalau tadi kita bisa sampaikan, pikiran bawah sadar petani merubah image mereka tentang bagaimana pupuk Fornas mampu mereka terima gitu. Nah, di situ saya mulai berkeyakinan. Karena saya selama ini juga saya sudah bekerja keras dengan produk lain ya Pak, meyakinkan seperti itu. Tapi kendalanya ya pertama proses mereka harus difermentasi ulang. Kemudian ada perlakuan khusus gitu kan. Nah, jadi sementara ada kesederhanaan di cara penggunaan maupun di produk kita ini di Fornas ya. Hanya cukup 1 saset gitu ya, kemudian 20 liter air yang itu terukur dengan kira-kira 15 liter di tangki. Jadi 1 tangki itu paling mudah untuk membawa takaran pada petani yang mereka bukan orang pemikir gitu Pak. Jadi menurut saya 1 saset dengan 1 tangki itu adalah ukuran termudah bagi mereka memahami gitu, ketimbang kita bilang 20 liter gitu. Betul. Jadi kalau gitu 2 saset Bapak campur bisa untuk 3 itu tangki, karena rentangnya kan 15 sampai 20 liter. Jadi mereka lebih mudah memahami, dan dengan hanya Rp20.000 barangkali kalau saya di Naga, saya lebih konsen di Naga di sini ya Pak ya. Karena ada sekitar 120 hektar Naga di sini kena penyakit semua, dan kita sedang konsen di situ untuk coba memahamkan petani untuk mencoba kembali ke organik. Jadi di situ saya lihat hanya dengan saya hitung-hitung 1 batangnya kalau sudah sehat atau dari awal mereka tidak menggunakan kimia, 1 batang itu hanya modal Rp500, bahkan 1 batang per minggu ya Pak, untuk 1 batang naga, dan mereka bisa menghasilkan 20 buah naga per 1 pohon gitu. Jadi pembandingnya gampang kalau menurut saya dengan produk kita, hanya dengan saset gitu. Jadi memasukkan ke dalam bawah sadar mereka lebih cepat ketimbang kita menggunakan angka-angka 20 liter, 30 liter, 200 liter begitu. Nah, jadi dengan 1 saset persamaannya dengan 1 tangki. Jadi mereka mudah memahami. Saya tertariknya di situ kemarin tuh. Oke. Jadi artinya kalau bisa dikatakan kan video yang Pak Arjuna lihat itu sebenarnya kan bukan video yang dibuat secara profesional gitu kan. Artinya betul-betul alami itu video kan. Tapi tentunya itu sudah berhasil membuat Pak Arjuna berhenti dan mau menonton kan, betul ya Pak ya? Nah, betul Pak. Betul. Jadi artinya itulah artinya yang namanya traffic bisa berhenti hanya gara-gara sesuatu yang menarik perhatian kita karena ada kesamaan latar belakang, lokasi, tempat dan sebagainya. Tapi kita nanti akan belajar sama-sama Pak Arjuna, dan kita akan mulai ajarkan teman-teman untuk membuat konten ya. Jadi saya pingin sekali ada orang-orang nanti seperti Pak Arjuna yang kita bisa, saya membayangkan tuh gini Pak, kita tuh bisa bikin kayak drama-drama gitu ya, drama-drama mengenai pertanian. Ada petani yang pura-pura nangis lihat hasil panennya, terus dengan Fornas dia gembira. Wah, itu keren banget tuh. Itu ada konten-konten. Saya sudah coba nulis beberapa skenario kecil sebenarnya buat. Coba deh Pak Arjuna. Pak Arjuna saya yakin
pasti punya background di situ karena Pak Arjuna saya dengar tadi sudah pernah belajar mengenai digital marketing. Saya yakin Pak Arjuna sudah bisa punya ide untuk hal-hal seperti itu. Nah, kita memang membutuhkan teman-teman yang bisa kreatif ya untuk melakukan itu. Dan saya rasa memang di dunia bisnis jaringan itulah kelebihan kita. Kelebihan kita itu di bisnis jaringan adalah kita bisa saling kolaborasi, Pak. Ya. Jadi antara teman-teman di lapangan, mitra kami dan juga manajemen kita bisa kolaborasi untuk menciptakan satu konten-konten yang menarik gitu lah Pak, video konten yang bagus yang bisa membuat orang itu trafficnya berhenti kan dan melihat konten gitu. Oke, nanti kami tentunya tugas kami memang ini salah satu usul juga ini dari Pak, saya nggak salah lihat tadi ada chat ya, chat dari Pak ini kalau nggak salah tadi hilang chatnya ini, kalau nggak salah dari Pak Nyoman Target ya berkenaan dengan ini apa namanya aplikasi sejenis WA ya. Biar sekali klik masuk ke marketing plan atau pemaparan manfaat produknya. Yaitu sebenarnya landing page yang dimaksud oleh Pak Nyoman Target, ya kan? Ya itu adalah salah satu bagian dari proyek kami, Pak Nyoman Target. Jadi bagian dari proyek kami adalah kami memang sedang mempersiapkan yang namanya landing page atau semacam web replika yang tentunya bisa dimiliki oleh semua mitra. Sehingga ketika teman-teman sekalian itu membuat status di sosial media, ada satu link yang bisa disematkan di situ sehingga ketika ada orang klik di situ ya kan maka dia akan langsung terhubung dengan landing page tadi. Nah, landing page itu langsung di situ ada cerita semua yang dibutuhkan baik mengenai produk, marketing plan, dan ketika mereka mau langsung mengambil sebuah keputusan atau mau kontak langsung dengan si pemilik web replika itu maka dia bisa langsung klik dan bisa langsung connect kepada pemilik link tersebut ya. Nah, itu sedang kami persiapkan Pak Nyoman Target dan teman-teman sekalian. Jangan khawatir, kita sudah ke arah sana ya ininya apa namanya pengembangannya ya. Dimohon bersabar sedikit nanti Pak Nyoman Target ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arjuna. Mungkin ada tambahan Pak Adang, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Adang, silakan. Apa kabar Pak Adang? Pak Jun. Ya, malam Pak Adang. Sehat-sehat selalu Pak Jun ya. Sehat Pak ya, luar biasa. Cuma gimana satu Pak? kata malam ini Pak Jun. Terima kasih atas ilmunya Pak Jun, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Oh iya, sama-sama Pak Adang. Pasti bisa. Pak Adang saya lihat ini udah mulai rajin bikin status, ya kan? Nah, tinggal karena gini, Pak Adang ini kan sebenarnya sudah punya modal yang luar biasa. Jadi Pak Adang ini maksud saya adalah punya banyak sekali testimoni di daerah Payakumbuh. Nah, kalau boleh saya sarankan Pak Adang ditambahkan itu tadi kata-kata storytelling. Itu akan lebih mengena. Jadi contohnya begini, misalnya Pak Adang menampilkan satu foto atau video. Tidak ada salahnya Pak Adang bisa tambahkan cerita di situ, di balik sebuah gambar. Ya kan? Itu akan membuat orang itu mengambil action. Jadi gini loh, orang itu tidak merasa dijualin sebuah produk. Nah, itu namanya hard selling. Nah, Pak Adang bisa cerita misalnya, dulu petani ini timunnya begini. Nah, tapi setelah dia menggunakan Porna sekian lama, wah akhirnya dia senang sekali. Bayangkan kalau misalnya Anda juga menggunakan Pornas, maka panen Anda juga akan berlimpah seperti Pak ini. Nah, kayak gitu Pak, contoh-contoh storytelling namanya Pak. Baik. Wah, itu mengena Pak. Itu pasti saya yakin orang akan inbox Bapak, orang akan bertanya dan terjadi transaksi biasanya. Insya Allah. Mudah-mudahan sampai Pak Jun. Ya, ada tambahan Pak? Silakan Pak. Itu aja Pak Jun, terima kasih banyak. Oke, sukses selalu Pak Adang, sukses Pak Adang. Baik. Ya. Baik, teman-teman sekalian silakan. Ada lagi tambahan yang lain? Monggo, langsung dibuka mikrofonnya mau bertanya. Silakan. Oke. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan malam hari ini teman-teman sekalian. Ada lagi tambahan? Silakan. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada, kita cukupkan malam hari ini. Ini Zoom pembuka ya, berkenaan dengan digital marketing, karena nanti tentunya kita akan sama-sama belajar lebih dalam mengenai digital marketing. Dan kita tentunya akan terus berinovasi, ya berkembang lebih baik lagi untuk membuat digital marketing itu bisa tercipta dan terwujud, ya sehingga teman-teman sekalian, kita kemarin ini kan memang cukup
Maaf keputus ya. Jadi kemarin kita memang melakukan cukup banyak sekali kegiatan untuk membangun brand awareness ya. Jadi membangun Pornas ya dan AWM Star Life agar bisa dikenal, lebih viral dan sebagainya ya. Nah, ketika itu sudah terjadi, saatnya kita mengelola sosmed kita masing-masing agar kita bisa melakukan sosmed networking ya dengan materi-materi yang sudah ada sehingga teman-teman sekalian bisa mendapatkan benefit yang seluas ya, digital marketing dan sosmed networking ya. Nanti kita akan bicara lebih dalam lagi teman-teman sekalian dan senang sekali jumpa dengan Anda pada malam hari ini untuk materi pembuka daripada yang namanya digital marketing, dan tentunya tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat dan jaga impian Anda, jangan sampai impian Anda dicuri oleh orang lain. Dan teman-teman sekalian, mari kita tetap berjuang dan berbuat yang terbaik untuk diri kita dan juga keluarga dan sekitar kita. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.